Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinciana Sampe dari kelas manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan materi dari part 1 sampai dengan 14 manajemen akuntansi untuk memenuhi tugas final task. Berikut penjelasannya. Referensi part 1. Bagian A, tinjauan umum akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen merupakan bidang akuntansi yang berhubungan dengan penyediaan informasi bagi manajemen untuk mengelola suatu organisasi dan membantu dalam pemecahan masalah-masalah khusus. Manajer merupakan pihak internal suatu organisasi yang memimpin dan mengendalikan operasi organisasi. Tujuan akuntansi manajemen yang pertama, menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan, pengevaluasian, dan pengendalian informasi. Yang kedua, berpartisipasi dalam penentuan strategi, taktik, pembantuan keputusan. Bagian B, perbedaan dan kesamaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Sistem informasi akuntansi per suatu organisasi memiliki dua substansi, yaitu sistem keuangan manajemen dan sistem keuangan akuntansi keuangan. Referensi part 2, dasar-dasar akuntansi manajemen. Bagian A, konsep biaya. Manajemen berpusat pada perencanaan, pengendalian, dan pengambilan tujuan-tujuan atau sasaran organisasi yang realistis. Bagian B, pembebanan biaya. Pembebanan biaya pada produk, jasa, pelanggan, dan objek lain menjadi perhatian manajemen adalah salah satu tujuan dari sistem. Metode pembebanan. Yang pertama, penelusuran langsung. Yang kedua, penelusuran penggerak. Yang ketiga, metode alokasi. Bagian C, biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Yang pertama, cost secara general. Yang kedua, cost sebagai income measurement. Yang ketiga, cost sebagai planning and control. Yang keempat, cost sebagai decision making. Yang kelima, laporan laba rugi. Referensi part 3, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Yang pertama, dasar-dasar perilaku biaya aktivitas. Cost behavior adalah istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran. Yang kedua, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap sama ketika pengeluaran berubah. Bagian C, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara profesional. Bagian D, biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Bagian E, klasifikasi biaya sesuai perilaku. Yang pertama, memperhitungkan batas waktu. Yang kedua, identifikasi sumber daya. Yang ketiga, ukur masukan dan keluaran. Bagian F, batas waktu. Yang pertama, jangka panjang sama semua biaya variabel. Jangka pendek biaya adalah tetap. Yang kedua, lamanya jangka pendek dapat berbeda antara satu biaya dengan biaya lain. Bagian G, activity drivers. Penggerak aktivitas adalah faktor penyebab yang dapat diamati yang mengukur jumlah sumber daya yang digunakan objeknya. Bagian H, sumber biaya dan perilaku biaya. Bagian I, perilaku biaya bertahap. Bagian C, metode pemisahan biaya campuran. Bagian K, biaya produktif. Bagian L, keterbatasan sistem akuntansi biaya berdasarkan fungsi. Referensi part 4, peran dan perkembangan akuntansi manajemen. Bagian A, tujuan dan informasi dalam akuntansi manajemen. Tujuan yang pertama, bagaimana penentuan biaya dari suatu produk. Yang kedua, bagaimana perencanaan dan pengendalian. Yang ketiga, bagaimana pengambilan keputusan. Yang keempat, bagaimana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Bagian B, gambaran umum tujuan organisasi dunia, usaha, dan sektor publik. Terdapat 3 tema penting, yaitu strategic position analysis,
Value chain analysis, cost driver analysis. Bagian C, akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Perbedaan akuntansi manajemen dan keuangan yaitu akuntansi manajemen internal sedangkan akuntansi keuangan eksternal. Akuntansi manajemen sesuai kebutuhan manajerial sedangkan akuntansi keuangan harus mengikuti standar. Akuntansi manajemen keuangan dan non-keuangan. Akuntansi manajemen berorientasi ke depan, sedangkan akuntansi keuangan berorientasi historis. Referensi part 5. Konsep dasar akuntansi manajemen. Bagian A, definisi biaya. Hal mendasar membicarakan akuntansi manajemen adalah pemahaman mengenai biaya. Penentuan biaya pada objek biaya yang ada dapat dilakukan karena dapat ditelusuri dan ditentukan dengan mudah karena terlihat termani. Bagian B, prinsip cost management. Persediaan usaha dagang adalah merchandise inventory atau persediaan dagang untuk menghitung cost of goods sold. Bagian C, pelaporan akuntansi. Yang pertama, biaya produksi yakni DM dan DI. Yang kedua, biaya non-produksi yakni biaya yang mencerminkan fungsi-fungsi seperti perancangan dan pengembangan produk. Referensi part 6. Perilaku biaya, fixed, variable, dan mixed. Bagian A, perilaku biaya. Hal mendasar perilaku ini dipengaruhi oleh time horizon, artinya jangka panjang. Bagian B, biaya tetap. Biaya tetap dimaknai sebagai biaya secara total konstan ketika ada kenaikan penurunan aktivitas dalam kisaran tertentu. Yang bagian C, biaya variabel dimaknai dengan biaya yang secara total berubah seproporsional dengan perubahan pemicu aktivitasnya. Bagian D, kapasitas penggunaan sumber daya dan perhitungan pesanan. Bagian E, metode pemisahan komponen biaya F dan V, di mana biaya yang dikumpulkan bisa untuk memprediksi total biaya ke depan sehingga manajemen lebih mudah. Referensi part 7, akuntansi berbasis aktivitas ABC dan ABM. Bagian A, pentingnya informasi biaya per unit. Biaya per unit suatu produk diperlukan dalam konteks penawaran produk kepada mitra atau pelanggan, desain dan pengenalan produk baru. Bagian B, menentukan unit cost menggunakan fungsional atau activity based costing. Bagian C, informasi biaya ABC, aktivitas, pemicu dan kamus aktivitas. Informasi aktivitas dan atributnya bisa digali melalui wawancara sehingga menghasilkan kamus aktivitas yang mendeskripsikan aktivitas penting dan atributnya baik finansial maupun non-finansial. Bagian D, pengembangan ABC ke ABM. Modal implementasi merupakan pendekatan sistem terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas yang meningkatkan nilai atau profit. Bagian E, faktor kegagalan ABM. Sistem pertanggungjawaban dan penambahan proses. ABM dapat dikaitkan dengan konteks pertanggungjawaban dan kinerja ABM, artinya meningkatkan proses. Referensi part 9, produk costing, job order dan proses costing. Bagian A, membedakan job order dan proses costing. Job order costing menekankan pada biaya pesanan tertentu, sedangkan proses costing menekankan pada biaya proses produksi massal. Bagian B, praktik job order costing. Bagian C, praktik proses costing. Dalam proses costing dikenal juga weighted average costing, metode mengombinasikan biaya persediaan awal dengan biaya periode. Referensi part 10, alokasi biaya departemen, pendukung dan biaya bersama. Bagian A, prinsip pertanggungjawaban biaya.
pengalokasian biaya, departemen pendukung, dan departemen produksi dapat membantu menentukan konsumsi layanan yang tepat. Bagian B, metode alokasi biaya, departemen pendukung. 3 metode alokasi yaitu metode langsung, metode bertahap, dan metode timbal balik. Bagian C, alokasi biaya bersama. Biaya bersama merupakan biaya produksi bersama yang dikeluarkan dalam proses produksi yang menghasilkan berbagai macam produk. Bagian D, terapan alokasi biaya departemen pendukung pada suatu direktorat. Referensi part 11. Peran dan perkembangan akuntansi manajemen. Bagian A, tujuan dan informasi dalam akuntansi manajemen. Disiplin ilmu dan pengetahuan berbagai bidang yang dikembangkan hendaknya bertujuan memberikan manfaat yang lebih luas. Akuntansi manajemen tidak terlepas dari 4 hal. Yang pertama, bagaimana penentuan biaya. Yang kedua, bagaimana perencanaan dan pengendalian. Yang ketiga, bagaimana pengambilan keputusan. Yang keempat, bagaimana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Bagian B, etika berperilaku dalam bisnis atau layanan. Menjalankan usaha atau layanan artinya tidak terlepas dari interaksi bisnis atau sekelompok karyawan, regulator, bahkan masyarakat sekitar. Untuk mendukung usahanya, organisasi mengembangkan nilai-nilai terbaik mengarahkan pada perilaku baik dan benar. Part 12. Perilaku biaya, fixed, variable, dan mixed. Bagian A, perilaku biaya hal mendasar. Suatu produk atau jasa terbentuk dari unsur biaya-biaya inti seperti biaya manufaktur dan produksi. Yang bagian B, biaya tetap. Biaya tetap dimaknai sebagai biaya yang secara total konstan ketika ada kenaikan atau penurunan aktivitas dalam kisaran tertentu. Bagian C, biaya variabel. Biaya yang dimaknai sebagai biaya yang secara total berubah seproporsional dan perubahan pemicu aktivitasnya. Bagian D, kapasitas penggunaan sumber daya dan perhitungan pesanan. Capacity suatu aktivitas diterjemahkan sebagai jumlah dari aktivitas yang perusahaan dapat melakukannya. Bagian E, metode pemisahan komponen biaya F dan V. Data biaya tidak semata-mata dihitung tanpa makna. Data biaya yang dikumpulkan bisa untuk memprediksi total biaya ke depan sehingga manajemen lebih mudah mengendalikannya. Yang pertama, high-low method. Metode ini dianggap sederhana tapi akurasinya rendah. Yang kedua, scatter-graph method. Metode ini lebih banyak data untuk visual atau inspeksi secara langsung. Referensi part 13. Desentralisasi kinerja dan pelaporan segmen. Bagian A, desentralisasi. Keputusan terdesentralisasi ditunjukkan adanya praktik otoritas pengambilan keputusan disebar, tidak berpusat di beberapa eksekutif. Puncak dapat diwujudkan melalui pembentukan divisi. Bagian B, pusat pertanggungjawaban. Merupakan segmen bisnis yang manajemen memiliki tanggung jawab atas kegiatan yang dilakukannya. Bagian C, mengukur kinerja profit center, absorption costing, dan variable costing. Memasyarakatkan pelaporan laba rugi, memperhitungkan semua unsur biaya produksi baik variabel maupun tetap. Bagian D, mengukur kinerja investment center. Terdapat 2 alat ukur yang lazim digunakan, yaitu return on investment dan residual income. Yang terakhir, referensi part 14, cost value profit analysis. Bagian A, urgensi, C, V, P.
analisis merupakan instrumen berharga dalam perencanaan dan pengambilan keputusan karena mengaitkan biaya, jumlah terjual, dan harga sekaligus yang menjadi konsen utama bisnis atau layanan. Menginformasikan sebagian besar kinerja keuangan. Bagian B, perhitungan CVP, analysis konsep CM. Karena dalam pemodelan CVP, analisis biaya dipisahkan antara konsep yang variabel dan yang tetap, maka pelaporan laba menggunakan konsep contribution margin atau CM. Bagian C, CVP, risk dan uncertainty. Salah satu asumsi CVP adalah bagaimana harga dan biaya diketahui dengan pasti. CVP membutuhkan margin pengaman dan pengungkit operasional yang sudah memperhitungkan risiko usaha tersebut. Bagian D, activity based costing dalam konsep CVP analysis. UB yang menggunakan penentuan biaya berdasarkan activity based costing. ABC mendapati bahwa biaya tetap tidak semata dipicu oleh level unit, misalnya jam TK langsung, tetapi juga non-unit level driver.